Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kangen ya. Oke, aku kembali lagi nih di podcast yang insyaallah ini bermanfaat dengan tema yang khawatir berlebihan. Oke, kenapa aku buat tema yang seperti ini? Ayo, ada yang tahu? Oke, aku buat podcast tema khawatir berlebihan karena ada beberapa hal yang mau aku sharing ke teman-teman. Oke, teman-teman silahkan didengerin ya pertanyaannya. Jadi pembahasan yang aku isi pada kajian tadi itu sama dengan yang salah satu pertanyaan ini gitu. Jadi muncul kadang-kadang mau maju ke depan, takut atau tidak sesuai dengan sedangkan mau menetap dan mundur dipaksa keadaan untuk maju terus. Saya udah coba mengalihkan dengan membaca buku, menonton film, mencoba enjoy dan menjauh pikiran-pikiran itu, tapi kadang balik lagi Kak. Jadi Kak, yang saya mau tanyakan, jika khawatir akan ketidakpastian muncul tiba-tiba, saran dan hal apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan rasa ketidakpastian akan masa depan dan semuanya Kak? Iya Kak, boleh bagi amalan rutinitas supaya oke. Ini pertanyaannya, Masya Allah. Jadi ada pertanyaan yang terakhir adalah, boleh bagi Kak amalan rutinitas pagi Kakak? Ya pokoknya amalan, bukan amalan sih kalau kata aku tuh sebenarnya kayak rutinitas setiap harinya dari pagi sampai malam. Karena ini pertanyaan Kakak produktif sekali sekali nih Masya Allah. Oke, jadi aku pengen banget buat podcastnya judul ini karena memang pertanyaannya itu bisa bikin kita lebih kayak oh yaudah aku nih harus semangat lagi gitu ya. Dan memang mungkin nggak semua dari kita yang punya rasa malas atau bahkan rasa semangat gitu ya. Kadang ada sebagian yang semangat, ada sebagian orang juga yang malas gitu. Bukan malas sih tapi kayak nggak ada keinginan untuk mau bertumbuh. Nah, dari pertanyaan ini aku bisa menyimpulkan bahwa kenapa pertanyaan ini makin kesini makin nggak fokus. Jadi dia ini makin kesini nggak fokus, mungkin ya nggak fokus untuk memperbaiki diri atau mungkin khawatir yang kadang-kadang dia tuh muncul ada rasa maju mundur kayak maju tuh mau melangkah ke depan mungkin ya dan mundur itu kayak aduh takut gitu kan untuk melangkahnya dan gimana gitu ya bahkan pertanyaan ini disebutkan bahwa dia sudah mengalihkan dengan membaca buku. Wah, ini keren banget ya, karena menurut aku membaca buku itu adalah investasi ke atas gitu ya. Dia nonton film dan mungkin nonton filmnya itu yang bermanfaat ya dan mencoba enjoy untuk menjauhi pikiran-pikiran itu tapi kadang balik lagi kenapa sih kita tuh suka berpikir yang negatif apalagi belum berpikir sampai ke taraf yang lebih baik lagi atau jangan-jangan kita khawatir dengan masa depan tapi kita sudah mengalihkan kok dengan baca buku yang bermanfaat ya baca buku motivasi-motivasi Islami atau nonton film yang mengunggah hati semangat gitu ya atau pokoknya dengan rutinitas-rutinitas lainnya tapi kadang kayak ya nggak ada ketidakpastian atau ya balik lagi gitu kan, seperti ya sekarang, takut untuk memperbaiki, takut untuk merubah. Kenapa itu terjadi? Karena kita yang sebenarnya belum bisa menyelesaikan masa diri kita. Kita belum selesai dengan masa lalu kita, yang kadang masa lalu itu bikin kita tuh kayak mengingat-ingat terus dan tidak mau melupakannya. Oke, di sini aku nggak pengen kalian itu semua gitu ya, yang dengar podcast aku melupakan masa lalu yang teman-teman hadapi ini benar baik gitu ya, masa lalu yang memang ini baik, atau ke masa lalu yang teman-teman rasakan itu bisa bikin trauma, sakit hati, putus asa, atau bikin sedih gitu berkelanjutan. Nah ini kan yang bisa harusnya kita perbaiki lagi. Karena jika masa lalu terus dipendam, akhirnya kita jadi
mental illness gitu. Jadi kayak gangguan mental, pikiran kita udah mulai kacau, bahkan kita udah berusaha untuk baca buku, untuk produktif, untuk nonton film yang baik, yang bermanfaat, atau dengan rutinitas lainnya yang bermanfaat, tapi kadang nggak bisa gitu ya, tetap aja kita terfokuskan pada masa yang belum terjadi. Nah itu memang alamiah gitu ya bagi kita, yang pasti kita bisa merasakan. Tapi kita bisa kok mencegahnya dengan cara apa? Dengan cara kita yakin sama Allah. Kok yang pertama adalah yakin. Kenapa Kak? Karena kalau kita nggak yakin sama Allah, ya kita bakal kayak merasa, tapi ternyata kita itu nggak sanggup untuk melewati kehidupan ini dengan sendiri. Oke, tapi kalau bantuan Allah turun kepada kita, kita dibantu sama Allah untuk bertahap, untuk berjalan, untuk bahkan berlari sekalipun, Allah itu akan membantu kita. Dalam sesulit apapun yang kita alami, Allah bantu kita. Walaupun kita mungkin nggak sekedar hanya nonton TV atau nonton film-film, baca buku, kegiatan lainnya, atau ikut organisasi lainnya, tapi kita yakin dulu sama Allah. Dan Allah yang akan merubah kehidupan kita. Kita nggak bisa kok merubah kehidupan kita tanpa bantuan Allah. Tapi kalau kita mau merubah kehidupan kita mungkin ya ke arah yang baik, itu boleh banget gitu. Nah, artinya kita harus fokus pada apa-apa yang mau kita capai. Ternyata kita harus fokus dulu sama Allah ya. Nggak mungkin kalau kita nggak fokus sama Allah, bahkan kita berpaling dari Allah, nggak mungkin Allah bisa menolong kita gitu, bukan nggak mungkin, tapi Allah apakah mau menolong kita karena kita jauh dari Allah? Nah itu yang pertanyaannya. Dari sini setelah kita yakin bahwa kita fokus juga dengan tujuan kita, dan yang aku harapin teman-teman nggak boleh sampai menoleh ke belakang. Kenapa? Sekalipun teman-teman menoleh ke belakang, itu bisa jadi teman-teman akan mundur perlahan-lahan, akan mundur, dan akhirnya teman-teman nggak mau maju untuk melangkah gitu ya. Dan kok bisa kayak gini Kak Mita? Ya bisa, karena hawa nafsu ini yang bisa menggerogoti hidup kita. Apanya? Hawa nafsu ini yang akan menggerogoti. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsu, otomatis hawa nafsu itu yang akan menguasai diri kita. Dan kita akan terbawa hawa nafsu itu. Bahkan mau kita baca buku banyak sekalipun, nonton film-film yang bermanfaat, atau ikut organisasi, ikut komunitas dan lain-lain, tapi kita ternyata tidak fokus dalam apa-apa yang mau kita capai, akhirnya kita tetap aja akan kembali ke masa lalu, dan hidup kita tidak akan ada kebaikan-kebaikan, bahkan tidak semangat gitu ya. Dan harus mencoba untuk menjauhi pikiran-pikiran negatif itu. Kalau balik lagi, ya dijauhin, usaha sekalipun kita harus lupakan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak lupakan, maka itu akan khawatir muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, dan kita akan takut untuk melangkah masa depan. Dan ini harus jadi pengingat buat kita gitu ya. Tapi sebenarnya buat aku ya lebih utama, karena aku yang buat podcast ini, aku yang ngerekam, aku yang berbicara, tapi kita bersama-sama bertumbuh jadi lebih baik, jadi kepribadian yang lebih baik, yang sukses dunia akhirat ya, suksesnya dua, dunia dan akhirat, nggak cuman dunia aja gitu ya, nggak cuman akhirat aja, tapi dunia dan akhirat kita ingin sukses keduanya. Setelah itu ya kita mau hidup bahagia kan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mungkin itu poin-poinnya, tapi bisa kok kita terapkan, bisa kita cegah hawa nafsu, atau cegah hal-hal yang bisa bikin kita ke-trigger lagi, dan insyaallah kita akan terus semangat menjalani hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, thank you teman-teman, semoga bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.